Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ikhwan Firmansyah dengan NIM 33322100081 dari kelas 3 atau C, ingin menjelaskan tentang reaksi redoks part 1. Di sini kita akan memiliki 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian bilangan oksidasi atau Bilox. Yang kedua, aturan-aturan penentuan Bilox. Yang ketiga, pengertian reaksi redoks. Yang keempat, penggolongan reaksi berdasarkan Bilox. Dan yang kelima, pengertian reduktor dan oksidator. Kita memasuki bagian pertama, yaitu pengertian bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau Bilox adalah banyaknya suatu elektron yang dilepas atau diterima pada pembentukan dalam molekul, ion atau senyawa. Bilangan oksidasi suatu unsur pada suatu senyawa umumnya sama dengan jumlah elektron yang dilepas atau ditangkap atau dipasangkan oleh satu atom unsur pada senyawa tersebut. Unsur yang melepas elektron mempunyai bilangan oksidasi bertanda positif, sedangkan yang menangkap elektron bertanda negatif. Nilai pada bilangan ini bisa diartikan sebagai tanda positif atau negatif. Beberapa atom hanya mempunyai satu Bilox, namun ada juga atom yang mempunyai lebih dari satu Bilox. Terus kita masuk ke bagian aturan-aturan penentuan Bilox. Yang pertama, bilangan oksidasi atom unsur bebas adalah 0. Aturan ini berlaku untuk setiap unsur dalam setiap satuan rumus. Contoh dalam H2Mg, F2, Cl2, P4, dan S8. Yang kedua, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa sama dengan +1. Misalnya dalam HCl, NH2, NH3, dan H2SO4. Dalam hidrida logam, bilangan oksidasi hidrogen sama dengan -1. Misalnya dalam NaH dan CaH2. 3. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawanya sama dengan -2, kecuali dalam peroksida, misalnya H2O2, Na2O2, BaO2 sama dengan -1. Dan dalam OF, 2 sama dengan +2. Dalam senyawa superoksida atau KO2 sama dengan -setengah. Yang keempat, bilangan oksidasi suatu ion monoatomik sama dengan muatannya. Contoh bilangan oksidasi Na+ sama dengan +1, Mg2+ sama dengan +2, Al3+ sama dengan +3, Cl- sama dengan -1, dan S2- sama dengan -2. Dalam senyawa bilangan oksidasi unsur golongan alkali sama dengan +1. Dan unsur golongan alkali tanah sama dengan +2. Contoh bilangan oksidasi K dalam KCl. KMNO4, HSO4, KClO4 sama dengan +1. Bilangan oksidasi Ca dalam CaSO4, CaHCO3, CaCl2 sama dengan +2. Yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa sama dengan 0. Contoh pada SO2, jumlah bilangan oksidasi O2 sama dengan 2 dikali -2 sama dengan -4. Bilangan oksidasi S sama dengan +4. Jumlah bilangan oksidasi pada SO2 sama dengan +4 ditambah -4 sama dengan 0. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion yang terdiri atas beberapa unsur sama dengan muatannya. Contoh, jumlah bilangan oksidasi pada SO4 2- sama dengan -2. -2 berasal dari 1 kali bilangan oksidasi S plus 4 kali bilangan oksidasi O, yaitu -2 sama dengan 1 dikali +6 ditambah 4 kali -2. Yang ke-8, bilangan oksidasi unsur yang lebih elektronegatif selalu negatif dan yang kurang elektronegatif selalu positif. Contoh, OF2 sama dengan atom F lebih elektronegatif daripada atom O, maka bilangan oksidasi F negatif dan O positif. Kita masuk ke bagian pengertian reaksi redoks. Redoks adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Berdasarkan konsep serah terima elektron, reaksi redoks didefinisikan sebagai suatu reaksi yang berlangsung dengan mekanisme serah terima elektron. Oleh karena proses serah terima elektron ini menyebabkan perubahan muatan atom unsur-unsur yang terlibat. Hal ini dapat berupa reaksi redoks sederhana seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida CO2 atau reduksi karbon oleh hidrogen sehingga menghasilkan metana
atau CH4, ataupun dapat berupa proses kompleks seperti oksidasi gula pada tubuh manusia melalui transfer elektron. Penggolongan reaksi berdasarkan Bilox. Yang pertama ada reaksi bukan redoks. Pada reaksi ini, bilangan oksidasi setiap unsur dalam reaksi tidak berubah atau tetap. Yang kedua ada reaksi redoks. Pada reaksi ini terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi pada unsur yang terlibat pada reaksi. Yang ketiga, reaksi autoredoks. Pada reaksi ini yang bertindak sebagai oksidator maupun reduktornya merupakan zat yang sama. Yang keempat adalah reaksi konproporsionasi. Pada reaksi ini, yang bertindak sebagai hasil oksidasi maupun hasil reduksinya merupakan zat yang sama. Selanjutnya, pembahasan tentang reduktor dan oksidator. Nah, reduktor ini pengertiannya suatu zat reduksi, disebut juga reduktor adalah unsur atau senyawa yang kehilangan atau mendonasikan elektron kepada spesies kimia lainnya dalam suatu reaksi kimia redoks. Karena zat reduksi kehilangan elektron, maka dikatakan ia mengalami oksidasi. Jika suatu zat adalah donor elektron atau reduktor, pihak lain haruslah bertindak selaku penerima si elektron itu atau sebagai oksidator. Suatu reduktor dioksidasi karena ia kehilangan elektron dalam reaksi redoks. Reduktor biasanya berada pada salah satu tingkat oksidasi terendahnya dan dikenal sebagai donor elektron. Contoh yang termasuk reduktor adalah logam tanah, asam format, dan senyawa sulfit. Nah, di sini ada juga ciri-ciri dan contohnya. Contohnya itu seperti senyawa Li, Na, Mg, Fe, Zn, Al, NaBH4, dan LiEH4. Ciri-cirinya itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi, terus mudah melepas elektron dalam bentuk molekul atau ion, dan juga mengikat O2. Selanjutnya di bagian oksidator. Pengertiannya itu yaitu dalam kimia, zat pengoksidasi dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai oksidator adalah spesies kimia yang menghilangkan elektron dari spesies lainnya. Ini adalah salah satu komponen dalam reaksi oksidasi atau redoks. Reaksi oksidasi reduks atau redoks. Ciri-ciri dan contoh. Contohnya itu seperti H2O2, MnO4-, CrO3, Cr2O72-, OSO4 atau senyawa yang sangat elektronegatif. Dan ciri-cirinya mengalami penurunan bilangan oksidasi atau mengalami reduksi. Terus mengikat elektron dalam bentuk molekul atau ion dengan mudah. Dan juga menghasilkan O2 atau oksigen. Bedanya oksidator dan reduktor di sini itu bagian oksigen itu, kalau reduktor itu mengikat oksigen, sedangkan oksidator itu menghasilkan oksigennya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.